Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita akan kembali belajar masih di tema 5, subtema 2 dalam muatan matematika. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini, kita akan belajar untuk membandingkan dua pecahan dengan pembilang yang sama. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka terlebih dahulu dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah akan Ustazah lanjutkan dengan materi yang Ustazah sampaikan lewat video berikut ini. Silakan menyimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan belajar pada materi membandingkan dua pecahan dengan pembilang yang sama. Nah, anak-anak, tentunya kalian masih ingat ya apa yang disebut dengan pecahan dan apa juga yang disebut dengan pembilang dan penyebut. Bilangan pecahan biasanya dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Diingat ya, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Anak-anak bisa melihat di sana terdapat dua buah persegi panjang, yang mana kedua persegi panjang ini memiliki ukuran yang sama besar. Kita beri nama ya. Pada persegi panjang yang satu kita beri nama A, dan yang kedua kita beri nama B. Nah, kemudian pada persegi panjang yang A itu akan kita bagi menjadi 4 bagian. Kemudian pada persegi panjang B akan kita bagi menjadi 6 bagian. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan untuk memberi nama pecahan pada bagian yang diarsir. Anak-anak bisa memulai, kita akan memulai pada gambar A. Nah, pada gambar A, bagian yang diarsir atau bagian yang berwarna hitam itu ada 2 bagian. Nah, kita bisa melihat di sana berapa nilainya? Iya, nilainya 2/4. Artinya 2 bagian dari 4 bagian secara keseluruhan. Kemudian kita akan memberi nama pecahan pada bidang atau bagian yang diarsir pada gambar B. Nah, berapa nilai pecahan dari bagian yang diarsir pada gambar B? Iya, nilai pecahannya adalah 2/6. Kita lihat 2 di sini berasal dari 2 kotak yang diarsir, 1, 2, dan kemudian 6-nya adalah dari 6 buah kotak pada gambar B. Berarti bidang yang diarsir pada gambar B nilai pecahannya adalah 2/6. Kemudian kita sudah mendapatkan nilai pecahan dari masing-masing bidang yang diarsir pada gambar A dan B. Pada gambar A nilainya adalah 2/4 dan pada gambar B nilainya adalah 2/6. Kemudian kita akan membandingkan nilai dua pecahan ini, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, dari mengamati gambar yang ada. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar A dengan nilai pecahan 2/4 dan pada gambar B dengan nilai pecahan 2/6, mana yang lebih besar? 2/4 atau 2/6? Iya, yang paling besar dari gambar bisa kita lihat, yang paling besar adalah 2/4. Dengan demikian, kita bisa mengambil kesimpulan 2/4 lebih besar daripada
2/6. Nah, coba kalian perhatikan kembali. Di sini ada dua buah gambar dengan bentuk yang berbeda dari gambar yang Ustazah tampilkan tadi. Di sini ada dua buah lingkaran dengan ukuran yang sama. Nah, kita beri nama lingkaran A dan lingkaran B. Nah, anak-anak, pada lingkaran A kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Kemudian pada lingkaran B kita bagi dengan 3 bagian sama besar. Kemudian masing-masing 2 bagian dari gambar A dan gambar B akan kita arsir. Dan kemudian kita akan memberikan nilai pecahan dari masing-masing gambar. Nah, pada gambar A, nilai pecahan dari bagian yang diarsir adalah 2/4. Kemudian pada gambar B, bagian yang diarsir nilai pecahannya adalah 2/3. Kemudian kita akan membandingkan nilai pecahan ini dengan mengamati dari gambar yang ada. Nah, pada gambar A yang bagian yang diarsir nilainya 2/4 dan pada bagian B yang bagian yang diarsir nilainya 2/3. Mana yang lebih besar? Anak-anak bisa fokus memperhatikan gambar yang diarsir. Nilai 2/3 lebih besar atau bagian yang diarsir pada gambar B lebih besar dari bagian yang diarsir pada gambar A. Dengan demikian berarti 2/3 lebih besar dari 2/4. Atau dengan kata lain 2/4 lebih kecil dari 2/3. Nah, anak-anak, dari 2 percobaan tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika kedua pecahan dengan pembilang yang sama, maka pecahan yang penyebutnya lebih besar, nilai pecahannya lebih kecil, dan begitu juga sebaliknya. Anak-anak, kita sudah belajar tentang pecahan dan kita juga sudah bisa membandingkan mana pecahan yang nilainya lebih besar dan mana yang lebih kecil. Di dalam Islam kita sangat penting sekali mempelajari ini. Karena apa? Banyak sekali hal di dalam hukum Islam yang mana menuntut kita untuk memahami tentang nilai pecahan. Anak-anak mungkin nanti bisa kembali membuka dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 172. Di sana ada ayat yang menerangkan tentang pembagian harta warisan. Nah, anak-anak bisa membaca lagi bagaimana pembagian harta warisan untuk anak laki-laki, untuk anak perempuan, di mana dalam ayat 172 Quran surah Al-Isra Allah mengatakan bahwa mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Nah, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu telah, yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagian saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Dan yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuannya jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, betapa luas ilmu Allah berikan kepada kita. Semoga dengan memahami ilmu, terutama ilmu-ilmu yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita, semakin memudahkan dan menambah keberkahan dalam kehidupan kita.
Untuk itu, Ustazah berharap Ananda semuanya bergiat untuk belajar, berusaha untuk memahami materi-materi yang disampaikan, terutama untuk hari ini materi tentang pecahan. Demikian dari Ustazah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup bersama dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.